Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita boleh sama-sama katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia Allah yang pernah menolong kita di waktu lalu. Saya yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kita di hari-hari ini. Mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita bawa tubuh, jiwa, dan roh kita ke atas mezbahnya. Selamat beribadah, Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa kembali beribadah dalam ibadah online GBI HOG. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik. Mungkin ada samping kiri kanan anak, istri, suami, atau anggota keluarga. Mari katakan, Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin, amin. Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan, hadirat-Mu Tuhan nyata dalam setiap pujian penyembahan yang malam hari ini kami bawa di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Jesus. Engkau luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Raja di atas segalanya. Oh, Engkau Allah yang kami sembah malam hari ini Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau hadir di rumah-rumah ya Bapa. Kami minta urapan-Mu terjadi Tuhan di rumah-rumah ya Bapa. Hira bala 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 sikira bala 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 bala. Oh terima kasih Tuhan. Engkau beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Hanya kami minta Tuhan, jangan pergi Tuhan dari kami, dekap kami masing-masing Tuhan. Tuhan Engkau tak pernah jauh dari kami ya Bapa. Hira bala 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 sikira bala 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 bala. Mari sembah Dia lebih lagi. Kira bala 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 sikira bala 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 bala. Hira bala bala sikira bala 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 bala. Oh Engkau tak pernah jauh Tuhan. Engkau selalu hadir di hidup kami Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir Tuhan. Hira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Amin Jesus. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa ku merindukan-Mu. Tuhan Engkau tak jauh. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku.
bersama-sama kita akan dari awal. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Katakan Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau tak pernah jauh dari kami Tuhan. Biarlah lewat setiap penyembahan kami Tuhan, kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan. Dekat kami Jesus. Yang kami perlukan Tuhan, hanya Engkau dekat dengan kami, itu cukup Tuhan. Hirabala-bala-bala-bala-bala-bala. Mari sembah Dia. Hirabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Rasakan hadirat-Nya melingkupi engkau. Hirabala-bala-bala, sikirabala-bala-bala-bala-bala. Oh Jesus, hirabala-bala-bala-bala, sikirabala-bala. Biarlah kami terus mau menyenangkan Engkau Tuhan. Hirabala-bala-bala-bala-bala. Sembah Dia lebih lagi. Hirabala-bala, sikirabala-bala-bala-bala. Oh terima kasih Tuhan, Engkau dekat kami Jesus. Amin. Hirabala-bala-bala-bala, sikirab. Rasakan hadirat Tuhan. Amin Jesus. Tuhan, Engkau tak pernah jauh. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Rasakan kasih Kristus mengasihimu. Betapa Kau mengasihiku. Katakan lebih lagi, Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh,
Engkau dekat dengan kami Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Oh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Kami merindukanmu Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Jesus, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Oh, lebih dari segalanya kami rindu Engkau Jesus. Hira malam malam malam, sikira malam 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 malam. Oh Tuhan, dekat kami lebih lagi Tuhan. Engkau tak pernah jauh Tuhan dari kami Bapa. Terima kasih Jesus. Hira malam 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 malam, sikira malam 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 malam. Engkau ajaib Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Hira bala 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 sikira bala 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 bala. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Lebih lagi katakan oh praise. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Mazmur 103 ayat 1 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Mari
Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Pengagungan hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji-Mu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord, our God. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak disembah. Namanya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom, shalom on fire semuanya. Yuk kita masuk dalam pujian. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita yakin saat pujian penyembahan dinaikkan, sukacita surga mengalir di rumah-rumah. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yo, mungkin bisa bangkit berdiri di rumah masing-masing. Biarlah sukacita surga mengalir di setiap rumah malam hari ini. Amin. Katakan ku terima sukacita. Ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tanganmu. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang mau bersukacita katakan amin. Haleluya. Ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tanganmu. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan lagi. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat kami Tuhan. Amin. Takkan hilang kekuatan
sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, 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 sukacita surga nyata penuhiku. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, kaulah sukacita, sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Yang di rumah saja katakan amin. Kau sukacita kami Tuhan, Kau pengharapan kami Jesus. Kau beri, amin. Haleluya, bersukacita selamanya. Engkau sukacita kami. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Sorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Amin, amin. Tiba saatnya kita membacakan DNA gereja kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Oke, saudara, yuk ini waktunya kita akan mengucapkan arti daripada Pentakosta ketiga. Tahun P Alef ini kita perkatakan, dan saya percaya ada kuasa dari ucapan kita, perkataan kita. Saudara ucapkan dengan suara yang keras di rumah saudara masing-masing bersama-sama, mulai dari perkataan arti Pentakosta ketiga. 2, 3. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kau selalu berikan kekuatan bagi kami Yesus. Kira bala 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 bala. In Jesus. Tuhan tak pernah janji
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama katakan lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan selalu ada di saat kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Rapaka masyanda pakada bakara labarala. Apapun yang terjadi, kami tidak akan menyerah bersama dengan Engkau Tuhan. Pengharapan kami tidak akan kandas.
Kesungguhan kami tidak akan pudar untuk kami tetap mempercaya di balik ini semuanya Tuhan sedang merencanakan yang terbaik atas setiap kami hamba-hambamu, anak-anakmu. Bahkan Tuhan lewat pandemi yang ada Engkau sedang merencanakan kemuliaan-Mu yang lebih besar atas setiap kami. Kami yakin itu Tuhan, apapun keadaannya kami tidak akan menyerah. Sebab ada Tuhan yang tetap bersama dengan kami, ada Tuhan yang tetap menopang kehidupan kami. Ada tangan Tuhan yang sedang membawa kami kepada kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, dalam situasi terjepit, dalam situasi terdesak, dalam situasi lembah kelam apapun, kami tidak akan menyerah dengan keadaan yang ada. Kami akan bangkit menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, sebab kami percaya Tuhan kami lebih dahsyat dari apapun yang sedang kami hadapi, dan kami percaya Tuhan kami mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau melawat kami. Roh Kudus, Engkau menguatkan yang lemah. Roh Kudus, Engkau menghibur yang sedang berduka. Bahkan Roh Kudus, Engkau bekerja yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan yang tidak ada menjadi ada, sebab mukjizat itu masih ada bagi kami. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Pak Audi yang sudah memberikan kesempatan buat melayani di doa malam ini, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya tak kenal menyerah di dalam doa, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus. Nah, ini penting buat kita ya, buat kita ini penting kata-kata tak kenal menyerah ini, Bapak Ibu saudara ya. Sekali lagi, satu kali saya membaca satu artikel yang sangat memuatkan saya, dikatakan begini, seorang anak buah kapal yang tangguh itu bukan karena dia melintasi atau melewati ya laut yang tenang, ombak yang kecil atau angin yang sepoi. Oh tidak, Bapak Ibu saudara, ternyata seorang anak buah kapal yang tangguh itu karena dia melewati proses yang dahsyat, Bapak Ibu saudara ya. Gelombang yang besar, bahkan mungkin juga angin sakal, badai topan yang besar, dan ternyata itu membuat prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Dan saya percaya juga untuk jemaat Tuhan yang ada di GPI HOG ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tak kenal menyerah dalam doa. Nah, saya mengambil di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, Bapak Ibu saudara. Nah, ini adalah satu perumpamaan yang luar biasa yang hanya ada di dalam kitab Lukas. Dan Lukas mencatat perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Dan saya yakin dan percaya ada sesuatu yang penting dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara ya, saya pun sudah menyadari sudah hampir 7 bulan lebih ini, dari bulan Maret mulai tanggal 16 sampai dengan sekarang ini bulan 10, Bapak Ibu saudara ya, sudah hampir 7 bulan lebih di kampus, Bapak Ibu saudara. Dan saya terakhir melayani, saya ingat betul tanggal 16 Maret di salah satu gereja, pagi pelayanan, sore pelayanan, Bapak Ibu saudara. Dan di dalam pelayanan itu saya juga mendoakan orang-orang, Bapak, saya tumpang tangan, haleluya. Dan malamnya itu juga ternyata saya mengalami keadaan badan yang kurang mengenakkan, tidur nggak bisa nyenyak, Bapak Ibu saudara. Wah, rasanya badan ini sakit semua, Bapak Ibu saudara ya, pegal-pegal dan luar biasa. Waduh, saya juga mulai dihantui jangan-jangan COVID-19 di awal-awal itu, Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara, dikasih Tuhan Yesus ya, akhirnya bisa dilewati situasi ini. Walaupun juga di tengah-tengah situasi seperti itu, saya juga mendapat kabar salah seorang ya hamba Tuhan di kita, juga gembala tapi juga dosen di STPNDW, Bapak Dr. Edi Runjan, Bapak Ibu saudara, juga dipanggil Tuhan. Wah, Bapak Ibu saudara, tapi puji Tuhan saya dapat melewati masa-masa seperti itu ya, tetapi yakin dan percaya, Bapak Ibu saudara ya. Oke, saya akan bacakan Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ini penting. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku.
Beberapa waktu lamanya ayat yang keempat, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat yang keenam, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Ya, di dalam konteks yang kita baca tadi ada dua tokoh Bapak Ibu Saudara yang ditampilkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah seorang janda dan yang kedua adalah seorang hakim yang lalim Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat bahwa dikatakan di sini janda ini juga perumpamaan, dan di dalam perumpamaan itu ada satu esensi kebenaran yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita, sehingga sangat mudah esensi kebenaran itu dijelaskan melalui perumpamaan. Ya, perumpamaan di dalamnya pasti akan ada satu esensi kebenaran yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang janda menunjukkan keadaan seseorang yang lemah, dan beberapa janda di Alkitab Saudara, ya, ada janda Sarpat, ada janda Nabi Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dalam perumpamaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, katakan seorang yang lemah, nih. Gambaran daripada janda itu seorang yang lemah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, dan dia sedang membutuhkan sebuah pertolongan. Nah, apa yang bisa kita lihat ya? Next berikutnya dikatakan latar belakang daripada teks dan tujuan teks ini Bapak Ibu Saudara, ya. Perumpamaan ini terus dilanjutkan, perumpamaan ini menggambarkan seorang wanita yang gigih atau seorang wanita yang tidak kenal menyerah dengan keadaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lewat doa malam ini saya juga sebagai hamba Tuhan rindu, mari sama-sama ya menghadapi situasi pandemi dengan resesi ekonomi, dengan keadaan yang tidak seperti sebelum-sebelumnya, dan ini merupakan dimensi yang baru Bapak Ibu Saudara, tapi kita percaya Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dan yang buruk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, wanita yang dikenal sebagai tentang wanita yang gigih dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Ya, rekan daripada perumpamaan tentang sahabat di tengah malam juga begitu, dikatakan memang tidak waktunya tengah malam orang itu sedang menghadapi satu keadaan yang sulit, sehingga dia pergi kepada sahabatnya, dia ketok-ketok pintunya, sebetulnya sudah bukan waktunya dan sebagainya. Sebab itulah cara Tuhan membuat satu perumpamaan, walaupun Bapak Ibu Saudara keadaan situasi yang ada tidak memungkinkan Bapak Ibu Saudara, ya, maka rekan atau sahabatnya itu tetap membukakan pintu dan akhirnya juga memberikan pertolongan, karena dia terus mengetuk Bapak Ibu Saudara. Nah, Lukas menghadirkan dua perumpamaan ini sebagai cerita yang seolah-olah hampir mirip. Yang tadi berkaitan dengan laki-laki, dengan sahabatnya, sekarang wanita, yaitu seorang janda dengan seorang hakim yang lalim Bapak Ibu Saudara. Jadi teks doa ini di dalam Injil Lukas ini ada dua area, satu untuk laki-laki tapi juga satu untuk perempuan. Tapi kisahnya, alur ceritanya, sistematikanya Bapak Ibu Saudara hampir sama Bapak Ibu Saudara, ya, seorang yang gigih untuk memperjuangkan apa yang dia rindukan, apa yang dia harapkan, apa yang dia doakan. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Gembala, tadi dikatakan ini tahun P. Alef, nah begitu kata-kata kita ada kuasa, kata-kata kita sanggup mengubah, kata-kata kita sanggup membawa pengaruh. Bahkan dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21, ya, hidup dan mati dikuasai oleh kata-kata, dan barang siapa suka menggemakannya atau suka mengucapkannya di dalam doa, suatu saat dia akan memakan buahnya. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, jangan menyerah di dalam doa. Haleluya. Terus gigih di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Next berikutnya dikatakan sebagai seorang janda, dia merupakan gambaran dari sifat. Nah, ini yang mudah diserang atau seorang yang lemah sehingga mudah diserang. Janda mungkin bukan janda juga merupakan gambaran atau seorang yang sedang mengalami sebuah tekanan yang tidak berdaya, ya, ketidakberdayaan Bapak Ibu Saudara. Nah, jalan adalah membawa kasusnya kepada hakim itu dengan permohonan. Ini hari ini kita tidak
dalam status, dalam tanda petik seperti seorang janda, tapi dalam pengertian, dalam perumpamaan seorang janda ya, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya lagi kemampuan ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, seseorang yang mudah lemah, Bapak Ibu Saudara, diserang dan meminta bantuan untuk mendapatkan keadilan. Nah, ini permohonan di sini yang penting Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi sudah kita baca bahwa lewat kisah daripada 7 ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya akhirnya janda ini memenangkan kasusnya, janda ini memenangkan permohonannya, mendapatkan permohonannya. Saudara percaya doamu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan? Boleh lambaikan tangan yang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Harus tetap memiliki keyakinan, harus tetap memiliki kegigihan seperti ini. Nah, saya mendapati ada 5 poin penting Bapak Ibu Saudara yang kita bisa pelajari dari kisah perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara ya. Seorang janda yang memohonkan permohonannya kepada hakim yang lalim dengan kegigihannya. Maka yang pertama, ciri daripada orang yang tak kenal menyerah Bapak Ibu Saudara ya. Maka doa itu membutuhkan sebuah komitmen Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa sih komitmen? Itu bentuk dedikasi yang mengikat terhadap sebuah tindakan. Jadi kalau saudara mengucapkan permohonan doa-doamu kepada Tuhan, saudara, ya, supaya kita juga menang seperti perumpamaan seorang janda tadi terhadap hakim yang lalim, Bapak Ibu Saudara, maka membutuhkan sebuah komitmen, dedikasi yang mengikat terhadap sebuah tindakan. Datang pertama kali ditolak, datang kedua kali ditolak, datang ketiga kali, datang lagi, ditolak lagi, datang lagi, ditolak lagi, datang lagi, ditolak lagi. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat janda tadi kok mau datang kembali padahal sudah ditolak, datang kembali, ditolak lagi, datang kembali, ditolak lagi, datang kembali, ditolak lagi. Bapak Ibu Saudara, sebuah komitmen Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Dedikasi yang mengikat terhadap sebuah tindakan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita jadi janda itu, kita sudah akan berpikir sebelum sampai ke tempat hakim yang lalim, paling akan ditolak lagi, paling akan ditolak lagi, paling akan. Tetapi pertanyaannya, apa yang membuat janda itu tetap gigih untuk terus datang kepada hakim yang lalim itu? Komitmen. Haleluya. Jadikan komitmen dalam DNA gereja kita. Saya mau jadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Gaya hidup saya doa, pujian, penyembahan, unity siang dan malam. Wah, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ya, tidak pernah ada yang terpikirkan sejak tanggal 2 Maret diumumkan bahwa bangsa ini sudah juga ada orang yang terpapar virus corona dan akhirnya keadaan seperti ini. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina kita tahun ini, tahun dimensi yang baru, sesuatu yang sangat baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kalau saya tanya sama orang tua saya yang sudah hampir umur juga 78 tahun, emang yang kondisi kayak begini pernah terjadi? Belum pernah terjadi selama hidupnya, saudara. New dimension. Tapi juga new dimension yang lain adalah kemuliaan yang lebih dahsyat. Berkat mukjizat kuasa saudara yang lebih dahsyat yang belum pernah kita alami, kita juga harus mempercayainya dan terus mengucapkannya dalam doa. Yang pertama membutuhkan komitmen kita, dedikasi yang mengikat, haleluya, ya, terhadap sebuah tindakan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini penting sekali untuk kita memiliki komitmen Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ya, komitmen yang teruji itu, ya, saudara, tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Komitmen yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, ya, kesungguhan kita lakukan di hadapan Tuhan dalam komitmen kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, suatu saat akan melihat hasilnya. Maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah doa. Ya, orang yang tak kenal menyerah dalam doa itu disertai dengan ketekunan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketekunan artinya sebuah tindakan yang tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Dia tetap berkontinu, berkelanjutan, melakukannya dengan berulang-ulang, saudara. Nah, inilah adalah sebuah ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Nih, jujur nih, Bapak Ibu, ya, saudara, masih ada nggak doamu yang belum dijawab Tuhan? Halo, kalau masih ada boleh lambaikan tangan. Nih, Bapak Ibu, halo, masih ada nggak doanya yang belum dijawab Tuhan? Ya, masih ada ya, banyak, lihat wajahnya memang banyak pergumulan. Haleluya. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara.
makin banyak pergumulan, makin banyak kita akan mengalami kuasa Tuhan. Setiap pergumulan akan menjadi setiap pengalaman kuasa Tuhan. Setiap pergumulan akan menjadi setiap musisat yang baru dalam hidup kita. Wow. Haleluya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Emang kadang-kadang enggak gampang ini ya, ketekunan ini ya. Haleluya. Dalam doa ya. Saya tadi tanya Pak Odi, putranya umur berapa ya? Baru nanti bulan November ini baru 5 tahun ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Wah baru 5 tahun ya, kayaknya cepat. Iya, yang lama menunggunya untuk saya menikah Bapak Ibu Saudara. Yang lamanya itu menunggu untuk saya menikah gitu ya. Walaupun saya pun juga, waduh, udah banyak teman yang berusaha untuk mempertemukan, untuk berusaha untuk ya untuk bisa supaya ini ya dengan niat baiknya Bapak Ibu Saudara. Tapi juga belum ketemu Bapak Ibu Saudara, dan saya dengan Pak Odi itu juga bagian dari tim inti KUL Bapak Ibu Saudara. Suatu saat saya mengajar KUL di Rayon 1H Bapak Ibu Saudara. Haleluya, memang nggak jauh-jauh lah pokoknya begitu selesai mengajar KUL. Ada seorang gadis Bapak Ibu Saudara, dia nanya nomor telepon saya untuk saya bisa berkhotbah di kantornya Bapak Ibu Saudara. Haleluya, dan ternyata peristiwa itu menjadi berlanjut Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya gadis itu menjadi istri saya. Haleluya. Ketekunan dalam doa Bapak Ibu Saudara memang tidak mudah ya. Kalau saya pikir saya baru berapa ya, umur 45 tahun saya baru menikah, nah begitu ya, ternyata juga ya Bapak Ibu Saudara ya, mesti terus tekun berdoa sampai apa yang kita doakan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tekun. Terus menerus. Jangan jemu-jemu. Nah, kata lain jangan jemu-jemu itu adalah berdoalah dengan ketekunan. Engkau yang berjalan maju sambil menabur benih dalam ketekunanmu, percayalah, suatu saat engkau akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita yakin. Jadi kalau hari ini belum juga ada jawaban, hari ini juga belum ada perubahan, hari ini juga belum ada hasil, biarlah kita tetap gigih seperti janda tadi. Tetap tekun untuk mencari, untuk memohonkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Ya, tidak dipengaruhi, walaupun keadaan di sekitar kita semakin buruk, mungkin keadaan kita semakin jauh daripada apa yang kita doakan, terbalik 180 derajat daripada apa yang kita doakan, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi yang ada. Tetap tekun cari Tuhan. Pagi-pagi bangun pagi mencari wajah Tuhan. Dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa. Malam sebelum tidur juga begitu. Haleluya. Haleluya. Tetap tekun Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Ketekunan kami dengan suami istri, dengan istri saya itu salah satunya. Ya, kalau kita malam mau tidur waktu itu belum ada si kecil Bapak Ibu Saudara, ya, udah berjalan pernikahan udah berbulan-bulan, udah 1 tahun lewat juga belum ada, tetapi kami tetap bertekun, kami bergandengan tangan untuk terus berdoa. Tuhan, ya begitu Bapak Ibu Saudara, kami percaya, dan akhirnya 1 tahun 2 bulan Bapak Ibu Saudara, ya tanpa diduga karena saya sedang pelayanan di Pekanbaru, ya saya tinggalkan istri saya dalam keadaan ya sepertinya flu, nah begitu muntah-muntah dan sebagainya, tiba-tiba minggu malam saya ditelepon dan diberitahu saya positif. Wow, tapi saya masih belum begitu exciting begitu. Saya Senin pulang, lalu sore saya bawa ke dokter berkata selamat jadi bapak. Wow, ini baru saya melonjak Bapak Ibu Saudara, sukacita besar. Saya percaya ketekunan kita di hadapan Tuhan, ya kesetiaan, ketekunan di dalam Tuhan, suatu saat akan mendatangkan hasil. Puji Tuhan. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, maka di dalam doa yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena spirit doa yang tak berkobar-kobar. Tidak dipungkiri bahwa semangat doa itu kadang-kadang bisa mulai mengendur Pak. Bahkan semangat doa mulai melempem. Nah penting yang seperti tadi saya tanyakan Pak Odi, apakah doa malam dilakukan setiap Sabtu? Ya Pak, yes. Haleluya. Dan kadang-kadang saya juga beberapa kali dalam 1 minggu masuk menara doa SICC Bapak Ibu Saudara. Setiap hari di kampus kami, setiap hari jam 12 itu doa siang Bapak Ibu Saudara. No, tetap. Ya, kalau roh doa kita sudah mulai padam, roh doa kita mulai pudar Bapak Ibu Saudara, yes, bergaul dengan orang-orang yang roh doanya berkobar-kobar dan menyala-nyala. Nah,
Satu kali saya membaca dalam Daniel pasal 2, ya ayat 13 sampai 16 itu ada satu ultimatum dari Raja Nebukadnezar. Kalau para cendekiawan termasuk Daniel tidak bisa memberitahukan dan mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar, maka mereka semua kelompok cendekiawan akan dipenggal kepalanya. Saya yakin Daniel juga mendengar berita itu. Kok bisa ya Tuhan, saya tidak berbuat dosa, tidak berbuat jahat, tapi di depan mata nyawanya terancam, Bapak Ibu Saudara. Nah di dalam ayat 17 maka Alkitab berkata, Daniel bertemu dengan teman-temannya Hanaya, Misael, dan Azaria. Lalu apa yang mereka lakukan dalam ayat 18? Mereka memohon di hadapan Tuhan. Nih roh doanya dibangkitkan, roh doanya berkobar-kobar Bapak Ibu Saudara. Sehingga Daniel juga bangkit dalam doanya ya Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya. Tidak mudah, haleluya ya. Di awal COVID ini, tanggal 16-17 itu saya pun juga mengalami keadaan yang dalam tanda petik ini. Waduh, jangan-jangan tadi saya mendoakan orang dan sebagainya. Saya sudah berpikir, apakah saya juga bagian dari orang-orang yang terpapar, Bapak Ibu Saudara. Ya, selama berapa hari itu badan saya juga nggak enak, nggak bisa tidur, susah rasa Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya ke dokter dan dokter sarankan coba Pak Andreas periksa darah Bapak Ibu Saudara, dan ternyata Bapak Ibu Saudara hasil lab prodia Bapak Ibu Saudara ya, ternyata gula darah dan juga hipertensi saya naik Bapak Ibu Saudara karena hari-hari sebelumnya kebanyakan makan durian Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, bukan COVID-19. Waduh, nyala-nyala Saudara. Ya tapi malam nggak bisa tidur Saudara. Wah, enggak ada cara lain Tuhan gitu. Anakku masih kecil Tuhan, aku mesti harus tetap bernyala-nyala ini Bapak Ibu Saudara ya. Mendengar berita-berita yang lainnya Bapak Ibu bisa menyurutkan api doa kita. Apa yang terjadi di sekitar kita bisa menyurutkan spirit doa kita, tetapi tetaplah bersama dengan anak-anak Tuhan. Seperti malam hari ini, ikut SICC, ya roh doa kita biar berkobar-kobar, sehingga kita tetap berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nah ini pentingnya, spirit doa harus tetap dijaga, supaya tetap berkobar-kobar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak dipungkiri, saya katakan tidak dipungkiri. Ya, roh doa kita bisa melempem, roh doa kita bisa makin surut wotnya, Bapak Ibu Saudara ya. Roh doa kita bisa menjadi pudar. Tetapi saudara dan saya harus tetap ada di sekeliling orang-orang yang punya roh doa yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah, ini biarkan api doamu tetap berkobar-kobar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang membuat kita tetap punya keyakinan, tetap punya optimis di dalam menghadapi situasi keadaan yang ada seperti ini. Haleluya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Maka yang keempat, Bapak Ibu Saudara, keyakinan doa yang tetap kokoh, Bapak Ibu Saudara. Keyakinan doa. Nah, keyakinan doa ini harus tetap konsisten, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau perlu iman kita makin kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya, penting. Ya. Sebab Alkitab berkata di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau keyakinan kita itu seperti sebuah perahu yang diombang-ambingkan oleh angin laut, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ketemu dengan anak-anak Tuhan seperti ini, mantap, yakin, percaya ada terobosan. Mantap, yakin pasti ada mukjizat. Mantap, yakin pasti ada pemulihan, ada kesembuhan. Tapi begitu selesai pertemuan doa seperti ini, goyah lagi melihat realitas, melihat fakta yang ada. Nah, ini nggak boleh terjadi seperti ini. Yakobus 1 ayat 6 berkata begini, orang yang keyakinannya, kepercayaannya goyah seperti itu, dengan tegas Alkitab berkata, orang seperti ini tidak akan menerima apa-apa. Wah, walaupun kita berdoa, tapi kalau keyakinan kita goyah, tidak akan menerima apa-apa. Maka di dalam doa itu harus ditunjang dengan pilar keyakinan doa yang tetap kokoh, iman yang tetap kokoh. Wow. Ya, salah satu juga yang bisa kita maknai, saudara ya, ketika Yusuf itu
11 tahun di rumah Potifar, lalu 2 tahun di penjara, itu juga salah satu juga menjadi ujian, testing bagi Yusuf, masih yakin nggak terhadap janji Tuhan. 13 tahun yang lalu melalui mimpinya bahwa matahari, bulan 11 bintang akan sujud menyembahmu. Walaupun hari ini kamu ada di penjara di Mesir. Wah, begitu saudara. Kadang-kadang Tuhan akan taruh kita di tempat yang seperti kutub utara dan kutub selatan, tempat yang jauh, keadaan yang jauh dari kita, tapi keyakinan kita harus tetap kokoh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang-kadang juga kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 18, ya, malaikat Tuhan datang ke tempatnya Abraham, lalu memberitahukan Abraham, tahun depan kamu akan gendong anak laki-laki. Tetapi istrinya yang di balik pintu itu tertawa cekikikan, saudara, ya, bukan senang, ya, mendengar janji malaikat Tuhan tahun depan akan gendong anak laki-laki, tapi justru mentertawakan perkataan itu, ya, karena imannya udah mulai pudar Sarah waktu itu. Sehingga ditegur, kenapa kamu tertawa? Ya, karena dia enggak mungkin lagi, aku sudah tua, udah usur, sudah mati haid, udah enggak mungkin lagi aku akan mendapatkan seorang anak, enggak mungkin lagi aku akan mengandung seorang anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, keyakinan itu penting. Kadang-kadang kita juga akan seperti Sarah, ya, kondisi kita, keadaan kita, situasi yang ada dalam diri kita udah enggak mungkin lagi. Nah, begitu. Tapi keyakinan itu harus tetap kokoh terhadap janji itu. Keyakinan terus tetap kuat seperti apa yang kita doakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Satu kali ketika Zakaria dalam Lukas pasal 1 ada di bait Allah sedang mempersembahkan kurban. Ya, dikasih tahu Gabriel, ya. Istrimu hamil. Zakaria enggak percaya. Udah tua nih, udah tua. Nah, ya, artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Zakaria lihat keberadaannya dan lihat keberadaan istrinya, udah tidak mungkin lagi akan punya keturunan, Bapak Ibu Saudara. Dan daripada nanti omongan Zakaria ini menjadi omongan yang mempengaruhi yang negatif, akhirnya dibuat jadi bisu, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, kadang-kadang kita ada, maksud saya gini, kadang-kadang kita dibawa Tuhan dalam situasi, dalam keadaan yang tidak seperti yang kita doakan. Jauh sekali daripada apa yang kita doakan. Tapi iman kita harus tetap teguh. Iman kita harus tetap kokoh, Bapak Ibu Saudara. Wow, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kadang-kadang iman yang dipertahankan itu, saudara, tidak ada yang mendukung, Bapak Ibu Saudara. Seperti Nuh, tidak ada yang mendukung kecuali istri, menantu, dan anak-anaknya. Dari sekian banyak orang yang hidup dalam generasinya, maka hanya Nuh, istri, anak-anaknya, dan menantunya saja yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dari air bah dengan membangun bahtera itu, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pak, gimana caranya, Pak, supaya iman saya tetap, tidak ada cara lain. Mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yes, memuji, menyembah Tuhan dari kata-kata firman Tuhan. Itu juga akan menguatkan, meneguhkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, keyakinanmu kokoh malam hari ini terhadap apa yang kau doakan. Puji Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang kelima. Maka orang-orang yang tidak kenal menyerah dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Maka ciri yang kelima, memiliki kesabaran dalam menanti jawaban doa. Ya, kalau ada orang di sebelah kanan kiri mengatakan sabar, haleluya. Sabar, aduh. Sabar ini juga perlu, Bapak Ibu Saudara, ya, karakter kesabaran ini ya juga harus terus dikikis, juga harus terus diproses dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya melalui menanti jawaban doa, Bapak Ibu Saudara. Sabar. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin atas orang-orang yang sabar, bahkan yang tidak ada bisa menjadi ada terhadap orang-orang yang sabar untuk menantikan jawaban doa di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sampai kapan pandemi ini akan ada? Ya, kita nggak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Memang sudah dipesan vaksin 20 juta, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya yakin dan percaya keadaan kita tidak seperti dulu sebelum pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Sabar. Menghadapi segala sesuatu, sabar.
Ya, lewat lembah-lembah yang sulit, sabar Bapak Ibu Saudara ya. Lewat lembah-lembah yang kelam, sabar. Wah, sabar Bapak Ibu Saudara. Lawan sabar itu bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Satu kali dalam Keluaran pasal 15, ketika bangsa Israel selesai melintasi Laut Merah Bapak Ibu Saudara, mereka berjalan di padang gurun dan mereka tidak mendapatkan air minum. Hari pertama 24 jam mereka tidak mendapatkan air minum, berjalan di padang gurun. Hari kedua 24 jam lagi mereka nggak dapatkan air minum Bapak Ibu Saudara. Hari ketiga 24 jam lagi mereka nggak dapat air minum Bapak Ibu Saudara. Wah, saya percaya itu kehausan yang sudah sangat-sangat Bapak Ibu Saudara ya. Sudah sampai ke ujung lehernya kehausan, 3 hari tidak mendapatkan air minum, berjalan di padang gurun. Mereka mendapatkan air minum, nggak taunya air minumnya pahit sehingga disebut mara Bapak Ibu Saudara. Sehingga Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya, sudah nggak sabar walaupun mereka melihat ada tiang awan di depan mereka. Ada Tuhan yang menyertai mereka, tapi mereka menunjukkan karakteristik bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Nah, ayat 25-nya perbedaan dengan Musa. Orang-orang Israel bersungut-sungut, Musa berseru-seru di hadapan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Pak, ini sudah nggak kuat lagi, sabar. Pak, ini sudah seperti haus 3 hari nggak dapat air minum, sabar. Bapak Ibu Saudara. Sabar. Ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Ya, Tuhan selalu tepat waktu dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kesabaranmu akan mendatangkan buah kebajikan, ya, buah doa-doamu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yes. Sabar itu juga penting seperti janda tadi. Gigih. Datang lagi. Padahal sudah ditolak, padahal sudah diusir, padahal sudah diremehkan, padahal sudah tidak dianggap. Tapi kesabarannya yang membuat dia tak kenal menyerah. Kesabarannya yang membuat dia tetap gigih untuk terus datang Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan Lukas 18 ayat yang ke-7. Orang yang siang malam berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu. Artinya Tuhan pasti dan segera akan menjawab doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu perumpamaan yang sederhana yang hari ini membuat kita exciting lagi di dalam doa-doa kita, untuk kita tetap meyakini bahwa apa yang kita doakan sesuai dengan kairos Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan yang tidak terlambat dan tidak terlalu cepat, tepat pada waktunya Tuhan pasti genapi dalam kehidupan kita. Slide yang terakhir, haleluya, haleluya. Yes, ada kepastian jawaban dalam doa. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Glory, haleluya. Sudah banyak contoh-contoh Bapak Ibu Saudara ya. Dalam perjanjian lama itu kalau kita gali itu ada 33 doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata doa-doa itu mendatangkan jawaban. Ya, ada kepastian jawaban Bapak Ibu Saudara di dalam doa. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang kita permohonkan atas doa-doa kita, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengetahui Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, ada salah satu kul juga kemarin saya mengajar kitab Keluaran Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan di dalam kitab itu, dalam Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan 25 dikatakan mereka berseru, mereka terus berseru, mereka terus berteriak di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan melihat dan memperhatikan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, apapun permohonanmu, apapun doa-doamu, haleluya, Tuhan mampu dan sanggup untuk menyelesaikannya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian tadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tak pernah janji. Langit selalu biru. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Haleluya. Sama-sama katakan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus malam hari ini. Keadaanmu seperti seorang janda yang lemah, tidak punya kekuatan apapun, sudah tidak punya kekuatan, sudah tidak punya kemampuan apapun. Merupakan perumpamaan Bapak Ibu Saudara. Tetapi janda ini bangkit dan gigih dalam permohonannya dan tidak kenal menyerah sampai akhirnya dia mendapatkan jawaban atas permohonannya. Haleluya. Kalau ada malam hari ini yang mengikuti doa malam, satu keluarga ada suami istri, mari berpegangan tangan Bapak Ibu Saudara. Yes. Bukankah kesehatian itu juga merupakan satu pilar doa yang akan menggoncangkan kerajaan Allah. Kalau yang mengikuti ini suami istri boleh bergandengan tangan. Kembali katakan, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dia adalah dalam roh benar. Bahkan kembali api doa, spirit doa, teguhkan kembali keyakinan kami, komitmen kami, ketekunan kami dalam doa. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Apa yang mereka dengar,
mereka kembali lagi kuat dalam komitmen, kuat kembali dalam ketekunan, kuat kembali dalam keyakinan. Roh doa mereka berkobar-kobar lebih dahsyat lagi. Bahkan kesabaran dalam menantikan jawaban doa ada atas setiap kami. Berkati kami sebab kami percaya orang-orang yang berseru siang dan malam di hadapan Tuhan, doanya tidak akan sia-sia, permohonan tidak akan sia-sia. Tuhan pasti memberikan jawaban. Terpuji namamu Bapa. Kami bersyukur dan bersuka cita milik Allah yang hidup di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya ada jawaban dalam doa, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Dan juga kita tidak dapat membawa apa-apa saat kita meninggalkan dunia ini. Akan tetapi, tahukah Anda saat kita memberi, apa yang kita beri itu diperhitungkan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk memberi. Karena itu persiapkan persembahan saudara yang terbaik. Siapkan handphone saudara untuk melakukan scan QRIS pada layar, atau dapat juga melakukan transfer ke rekening BCA yang tertera di bawah ini. Namun sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas penyediaan-Mu dalam hidup kami. Kami telah diberkati dan rindu menjadi saluran berkat melalui persembahan ini. Saat ini kami siap untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini untuk dipakai bagi pelebaran kerajaan-Mu. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak muda, jangan lupa ibadah Yud hari Minggu pukul 14 via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Daniel Eko. Ayo, terus on fire. Jagoan cilik, ayo terus beraksi bersaksi. Biar nggak kendor, ikut ibadah JC hari Minggu jam 4.30 via Zoom. Ditunggu ya. Menara Doa GBI HOG hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 akan diadakan pada pukul 19.30 via Zoom. Semua pengerja dan aktivis wajib hadir. Mami, Papi, mari ajak anak-anak buat Cool Kids hari Sabtu jam 4 sore via Zoom. On fire! Cool Online GBI HOG diadakan setiap Jumat pukul 7 malam via Zoom. Mari Bapak Ibu bergabung bersama dalam Cool ini. Ibadah doa malam tanggal 31 Oktober 2020 akan diadakan pada pukul 19 via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Petrus Sutarjo. Mari kita berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom saudara, ada satu tambahan pengumuman buat saudara. Jadi setiap Jumat, ya saudara, setiap Jumat itu kami mengadakan Cool online, ya. Dan saudara yang belum Cool, kami sarankan sudah bisa masuk langsung dengan menggunakan ID dan password yang seperti saudara pakai buat malam hari ini, ya. Sudah bisa masuk ke sana mulai jam 7 malam. Nah, memang Cool online ini ID-nya sama, passwordnya sama, tapi di sana ada beberapa kelompok Cool, saudara. Jadi begitu saudara masuk ke sana, jangan kaget, saudara, karena ada yang kaget langsung keluar lagi, saudara. Loh, ini apaan ini? Jangan-jangan saya salah masuk tempat lain ini. Enggak, saudara, enggak salah masuk. Ya, saudara masuk ke sana lewat ID dan password yang seperti saudara pakai hari ini. Nanti ada dalam tanda petik resepsionisnya, saudara, ada pengerja yang menyapa saudara dan melihat saudara, oh kira-kira umurnya seberapa, saudara akan dimasukkan atau mungkin sudah bergabung dengan kelompok Cool, saudara akan diarahkan ke kelompok Cool. Ada berapa kelompok Cool di sana yang bersama-sama setiap Jumat, ya. Jadi saudara, kalau belum pernah, saudara akan dimasukkan dalam satu kelompok yang seusia dengan saudara. Gitu ya. Ada kelompok Cool umum, ada kelompok Cool youth, GC, atau juga ada kelompok Cool dewasa muda. Saudara akan diarahkan sesuai dengan kelompok usia umur saudara. Jadi silahkan sudah bergabung setiap hari Jumat jam 7 malam. Saudara masuk saja, nanti saudara akan diarahkan ke kelompok di mana saudara bisa mengikuti Cool malam hari itu. Ya, jangan ragu.
Jangan pikir saudara salah tempat, tidak saudara. Saudara masuk Zoom-nya itu di ID dan password yang seperti hari ini, dan saudara pasti saudara akan diberkati dengan kelompok-kelompok kul yang ada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semua yang diberkati malam hari ini, boleh kita kasih kemuliaan bagi Tuhan dengan sorak-sorai, katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Kami atas nama Jemaat HOG mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Andreas Nugroho. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan berlimpah-limpah bersama keluarganya. Tuhan Yesus pakai Pak Andreas dengan lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam hari ini sebelum kita akhiri ibadah online, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Oh ya Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan buat ibadah online malam hari ini Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima pengharapan yang baru, kami terima kemenangan demi kemenangan ya Tuhan, waktu kami berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Andreas Nugroho, yang Tuhan utus bagi kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami lepaskan berkat buat hamba-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau limpahkan dengan segala hikmat, pengertian yang benar, untuk mengetahui rencana Tuhan dengan baik dan benar ya Tuhan, sehingga hidupnya Tuhan dapati berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarganya, bagi kota, bagi Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa, semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, urapan yang baru, kesehatan dan umur yang panjang, bahkan bersama keluarganya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur juga buat gembala kami Tuhan, Pak Audi Tuhan. Kami berkati hamba-Mu Tuhan, biar Tuhan terus perbesar kapasitasnya, limpahkan kasih karunia-Mu Tuhan, urapan yang baru Tuhan, untuk membawa kami umat-Mu menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Berkati Bu Mona, berkati anak menantu dan cucunya Tuhan, keluarga ini Tuhan lindungi, pagari dengan anugerah-Mu seperti perisai yang kuat, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus ya Tuhan. Engkau memberkati dan kesehatan dan umur yang panjang, damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan limpahkan berlimpah-limpah ya Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hatinya, kerinduan hatinya, kami percaya Tuhan sediakan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih buat umat-Mu Tuhan, buat jemaat HOG Tuhan. Kau yang sertai umat-Mu ya Tuhan, kami percaya malam hari ini Tuhan, kami terima kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kami terima pengharapan yang baru Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan umat-Mu Tuhan. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, kami minta turut campur tangan, nyatakan mujizat kuasa-Mu Tuhan. Berikan usaha pekerjaan yang baru ya Tuhan. Berkati juga anak-anak kami yang sekolah Tuhan. Engkau berikan hikmat, kepintaran, lebih lagi ya Tuhan. Berkati setiap keluarga ya Tuhan, biar kasih Tuhan berlimpah-limpah dicurahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati pulihkan Indonesia ya Tuhan, biar bangsa kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat ya Tuhan. Dan kami percaya ada pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Pulih dari COVID, pulih dari krisis ekonomi, lawatan Tuhan yang besar terjadi di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa dimenangkan, dipulihkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebelum kami akan akhiri ibadah malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami akan berdoa sebagaimana Yabes berdoa ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari
Mari siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka seisi rumahmu, keluarga besarmu, anak-anakmu, bisnis, usaha, pekerjaanmu, kesehatanmu diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.